Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan dan mepresentasikan produk yang kami rancang, yaitu kantin online. Anggota kelompok kami, saya sendiri, Arya Dulfitra Ashari, kemudian ada Muh Wildan Anugrah, Rivaldi Riki Suryansyah, dan juga Hermawan Syaputra. Nah, pertanyaannya itu, apa itu kantin online? Kantin online itu sebenarnya sebuah platform, penjualan produk kantin secara online. Jadi mahasiswa atau pelajar gitu bisa membeli produk-produk makanan atau apapun lah yang ada di kantin secara online. Karena kantin online ini khususnya nanti akan ada di instansi pendidikan gitu. Dan platform ini juga diharapkan akan membantu mahasiswa dan juga pelajar agar lebih mudah dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka pada saat ada di kantin. Kemudian sistem kerja dari aplikasi kantin online ini yaitu di aplikasi ini akan dikelola langsung oleh pihak sekolah terkait. Kemudian dari sekolah tersebut akan mengelola beberapa kantin. Nah, dari beberapa kantin tersebut akan tersambung dan akan ada sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang akan digunakan oleh mahasiswa atau pelajar atau siapapun itu yang akan terhubung ke kantin tersebut gitu. Dan aplikasinya ada di 2 versi, yaitu Android dan juga iOS. Kemudian tahap empathize akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muh Wildan Anugrah. Baiklah, selanjutnya, empathize adalah tahap pertama di mana kita mencari masalah apa saja yang dialami pengguna ketika melakukan sebuah produk. Dilansir dari Wikipedia, empathize itu berguna untuk memasukkan pemahaman kebutuhan psikologis dan emosional orang mengenai cara mereka melakukan sesuatu, mengapa dan bagaimana mereka berpikir dan merasa tentang dunia, dan apa yang berarti bagi mereka. Next. Ada 3 tahapan dalam empathize. Yang pertama, observe atau observasi, di mana kita itu mengamati apa sebenarnya yang dimau oleh user terhadap aplikasi kita nantinya. Kemudian ada engage, yang mana kita itu mengatur schedule atau jadwal untuk melakukan observasi terhadap pengguna, dan bagaimana kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang baik kepada mereka. Kemudian ada immerse, yang mana nantinya ketika kita sudah mendapatkan hasil dari observasi itu, bagaimana kita itu kayak memahami sebenarnya apa yang mereka mau dari produk itu nantinya. Next. Kemudian ada empathize tools, ada assume a beginner's mindset, ada ask what, how, why, ada ask the 5 whys, ada empathy map, ada conduct interviews with empathy, ada build empathy with analogies, dan ada lainnya. Kemudian pada tahapan pembuatan aplikasi online ini kami menggunakan tools yaitu empathy map. Next. Empathy maps ini akan membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang pengguna dari produk yang ingin kita bangun. Empathy map juga ini akan memisahkan beberapa sudut pandang pengguna ke beberapa bagian. Yang pertama ada says, yaitu apa yang dikatakan oleh pengguna. Kemudian ada things, apa yang dipikirkan pengguna tentang produk kita. Kemudian ada does, apa yang dilakukan pengguna dengan produk kita. Dan yang terakhir ada feels, apa yang dirasakan pengguna saat menggunakan produk kita. Next. Nah, ini adalah contoh dari empathy map yang dibagi ke beberapa sudut pandang. Kemudian ada gain dan pain, yang mana gain adalah identifikasi apa yang ingin dicapai pengguna ketika menggunakan produk kita, dan pain adalah rintangan apapun yang layak dipertimbangkan yang mungkin dialami pengguna sepanjang perjalanan mereka menggunakan produk kita. Next. Nah, ini adalah kegiatan observasi yang pernah kita lakukan, yang mana jumlah orang yang kami observasi ada 7, 5 diantaranya laki-laki dan 2 perempuan, yang mana mereka berasal dari umur 13 sampai 47 tahun dan mayoritas berada di umur 18 tahun. Kemudian dari profesi atau pekerjaan, mayoritas sebagai pelajar dan 1 orang sebagai ibu rumah tangga.
Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan yang kami ajukan pada saat proses interview atau observe, seperti seberapa sering Anda ke kantin dan lain-lain. Seperti yang teman-teman sendiri bisa lihat pada slide berikut ini. Kemudian next. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan interview yang kami lakukan kemarin. Next. Nah, dan ini adalah empathy map dari hasil observe yang kami lakukan terhadap beberapa calon pengguna. Untuk hasil empathy map yang lain, teman-teman bisa klik pada link yang tertera di bawah itu. Next. Oke, selanjutnya define akan dijelaskan oleh teman saya, Rivaldi. Oke, yang kedua define. Jadi apa itu define? Jadi kita tadi udah dapat kan apa permasalahan pengguna yang waktu di empathize sebelumnya. Habis kita dapat permasalahan tadi, kita harus mendefinisikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kenapa kita harus mendefinisikan? Karena aku pernah dengar dari guru dulu, kalau misalnya pemikiran orang umum sama pemikiran orang informatika itu beda, kadang-kadang agak beda sedikit. Jadi supaya supaya aplikasi ini nanti enggak berbeda apa yang orang inginkan, jadi kita harus mendefinisikan terlebih dahulu masalah-masalah yang dirasakan oleh pengguna nantinya. Next. Jadi tools dalam define ini ada 4 sebenarnya, yaitu point of view, how might we, why, how, later, and sama terakhir or often. Yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah point of view sama how might we. Next. Jadi point of view untuk aplikasi kantin online ini, kita kan tahu tuh, kita gak suka jajan kan, tapi apalagi para pelajar dan mahasiswa yang memiliki kantin di sekitarnya. Tapi kadang-kadang kantin ini kurang kondusif tempatnya, kayak kadang-kadang kotor atau antriannya panjang atau terlalu ramai. Apalagi sekarang kan lagi masa-masa COVID, jadi kan nggak boleh gerak-gerakan. Jadi kami pikirlah supaya buat aplikasi kantin online supaya untuk hal-hal yang tidak kondusif sebelumnya itu bisa dikurangi atau diminimalisir supaya lebih kondusif di berikutnya. Next. Berarti next kan? Selanjutnya how might we. Dalam define tadi kan kita juga bilang kalau misalnya kita akan menggunakan teori how might we. Jadi apa yang harus kita lakukan. Beberapa di how might we ini ada misalnya kayak kami akan menambahkan teknologi voice search agar pencarian makanan lebih mudah. Jadi kayak teknologi Google gitu kan, yang kayak kita cari apa tinggal ngomong dapat. Nah, kami mau buat kayak juga. Atau juga kami akan membuat teknologi kayak wishlist atau menyimpan menyimpan makanan favorit kita tuh di list favorit yang mudah, kayak kita simpan musik Spotify atau hal lain supaya kalau misalnya kita mau cari makanan kesukaan tuh lebih tinggal tekan-tekan ya, nggak perlu terlalu capek lagi. Next. Kami juga akan menambahkan kayak teknologi pada sosial media pada umumnya, kayak apa yang sering kita cari itulah yang nanti akan menjadi keluar pertama supaya menu pencarian kita tuh berisi makanan-makanan favorit kita. Next. Selanjutnya IDET akan dijelaskan oleh Hermawan Saputra. Ya, ketiga adalah IDET. IDET ini fokus untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi pengguna dari hasil define sebelumnya. Next. Tujuan dari IDET ini adalah pertama, melahirkan ide yang out of the box, menciptakan inovasi baru untuk menyelesaikan suatu masalah, mendapat solusi terbaik untuk setiap permasalahan, dan mengeksplorasi solusi dengan luas. Next. Idea tools. Ini ada banyak contohnya: brainstorm, storyboard, for of 10, mind map, crowdstorm, sketch, brainwalk, braindown, dan lain-lain. Nah, di kelompok kami menggunakan
idea tools yaitu Sketch. Ini adalah sketsa aplikasi dari kantin online yang kami buat. Sekian dari kami, terima kasih.